Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Tauhid wa Dhulumatus Syirki. Thaniyan, jenis nikmat yang kedua ala wajh tafsil, yaitu jenis nikmat yang Allah sebutkan dengan rinci. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan dari langit berupa hujan. Kemudian dari hujan tersebut Allah keluarkan thamarat, buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. Dan Allah perjalankan bagi kalian al-fulka, benda-benda langit, agar kalian bisa berjalan di laut bi'amrihi, dengan petunjuk Allah, dengan izin Allah. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ. Dan Allah perjalankan air sungai. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. Dan Allah perjalankan matahari dan bulan yang terus-menerus beredar pada orbitnya. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Dan Allah perjalankan malam dan siang. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ. Dan Allah berikan apa yang kalian pinta. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu umumnya adalah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Wa qala azza wa jalla ba'da an dzakara ni'aman katsiratan. Dan Allah azza wa jalla berfirman setelah menyebutkan nikmat yang banyak. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya. Dialah Allah yang memperjalankan air laut agar kalian bisa makan daging yang segar darinya. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan kalian bisa mengambil darinya perhiasan yang kalian bisa pakai. Wa taral fulka mawakhira fihi. Dan kalian melihat fulka, ya, kapal-kapal di laut, mawakhira fihi, bisa berlabuh di sana, bisa berlayar di laut. Walitabtaghu min fadlihi. Dan agar kalian bisa mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan nikmat dari itu semua, dari laut dan dari semua nikmat yang Allah berikan. Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah pasangkan, Allah tancapkan di bumi rawasiya, gunung-gunung, an tamida bikum, yang tegak pada kalian, wa anharan wa subulan. Dan juga Allah berikan sungai-sungai dan Allah berikan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, agar kalian bisa mendapatkan petunjuk. Wa alamatin. Allah juga berikan tanda-tanda alam. Wabin najmi hum yahtadun. Dan dengan bantuan, dengan sebab adanya bintang-bintang, manusia bisa mendapatkan petunjuk ketika di jalan. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Maka apakah sama antara yang bisa menciptakan semua ini dengan yang tidak bisa menciptakan? Afala tadhakkarun. Apakah mereka tidak paham? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat An-Nahl ayat 14 sampai 18. Afaman yakhluqu hadhihi an-ni'ama wa hadhihi al-makhluqati al-ajibata kama la yakhluqu syai'an minha. Maka apakah sama zat yang bisa menciptakan nikmat-nikmat ini dan makhluk-makhluk yang luar biasa ini, yang ajaib ini, apakah sama dengan sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Wa minal ma'lum qat'an annahu la yastati'u fardun min afradil ibadi ayusiya ma'an amallahu bihi alaih. Maka sudah menjadi suatu hal yang kita ketahui bersama dengan pasti bahwasanya tidak ada satu individu pun dari para hamba yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fi khalqi aduwin min a'dha'ihi, baik dalam masalah penciptaan anggota badannya, au hasati min hawasihi, atau panca indera yang dia miliki.
Ya, semuanya dia nggak bisa menghitung semua nikmat itu. Pembuluh darah, ya, jantung yang dia miliki, ginjal yang dia miliki, mata dengan betapa banyak sel yang ada di dalamnya, ya, kulit dan semuanya tidak bisa terhitung. Fa kaifa bima ada dzalika minan ni'am fi jami'i ma khalaqahu fi badanihi. Maka bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lain yang Allah ciptakan pada badannya? Wa kaifa bima ada dzalika minan ni'ami al-wasilati ilaihi fi kulli waqtin ala tanawwu'iha wa ikhtilafi ajnasiha. Dan bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lain yang dia dapatkan di setiap waktu dengan berbagai macam bentuknya dan berbagai macam jenisnya. Fala yasa'u al-aqilu ba'da dzalika illa ayya'budallaha alladzi asda li'ibadihi hadhihi ni'ama. Maka tidak boleh tidak bagi orang yang berakal setelah dia mengetahui hal ini semua tentang masalah nikmat ini, maka tidak boleh tidak kecuali dia harus menyembah kepada Allah semata yang telah memberikan kepada dia nikmat-nikmat ini. Wala syarika bihi syai'an wala yusyriku bihi syai'an, dan hendaknya dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Li'annahu al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu subhanahu. Karena dialah Allah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi subhanahu wa ta'ala. Ya, maka inti dari bab ini adalah ingin menyadarkan kita semua dan juga merupakan bentuk dakwah yang hikmah kalau kita ingin berdakwah kepada orang-orang musyrik, yaitu bahwasanya diajak berpikir siapa yang memberikan semua nikmat yang banyak ini, ya, baik panca indera kita, anggota badan kita, bagaimana yang ada dalam seluruh tubuh kita yang sangat kita butuhkan ini, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya berupa tempat tinggal, ya, berupa anak-anak, ya, berupa harta benda, berupa kemampuan untuk bicara, kemampuan untuk berpikir, ya, bisa bekerja, ya, bisa melakukan aktivitas, ya, dan nikmat-nikmat yang lain. Siapa yang memberikan ini semua? Ya, tentunya semua orang yang berakal akan menjawab, yang memberikan ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa masih ada yang menyembah selain Allah? Kalau kita mengakui semua nikmat ini dari Allah, seharusnya yang disembah hanya Allah semata. Ya, kalau orang masih berpikir dengan jernih, masih memiliki akal yang sehat, tentunya dia akan mau diajak berpikir seperti itu. Ya, siapa yang memberikan nikmat ini? Allah. Berarti Allah lah seharusnya yang disembah satu-satunya. Jangan menyembah kepada yang lain yang tidak bisa memberikan nikmat apa-apa. Dakwah semampumu.